7 dosa keuangan para pasutri yang bikin masa depan anak suram. Dalam kehidupan pernikahan, masalah keuangan tentu bisa menjadi masalah besar lantaran hal ini bisa sangat mempengaruhi kualitas hidup keluarga hingga masa depan sang anak. Jika anak menjadi korban, maka besar kemungkinan akan lahir generasi sandwich selanjutnya di keluarga Anda. Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami istri untuk menyadari dan menghindari kesalahan-kesalahan tersebut sejak dini agar masa depan mereka lebih terjamin. Berikut adalah 7 dosa finansial yang perlu diwaspadai oleh pasangan suami istri guna mengamankan masa depan keluarga mereka. 1. Berutang tanpa informasi pasangan. Tanpa adanya perjanjian pranikah antara pasangan, semua utang yang diambil oleh pasangan bisa saja menjadi tanggung jawab bersama di kemudian hari. Dan jangan salah, utang juga bisa menjadi suatu hal yang diwariskan ke anak-anak. Oleh karena itu, berutang tanpa sepengetahuan pasangan dapat menjadi masalah serius, terutama jika utang tersebut menumpuk dan tidak dapat dilunasi. 2. Diam-diam tanggung biaya hidup keluarga kandung. Biaya kehidupan bagi pasangan yang sudah menikah cenderung lebih besar daripada mereka yang masih lajang. Jika salah satu pasangan harus menanggung biaya hidup orang tua atau saudara kandung, hal ini sebaiknya didiskusikan secara terbuka dan direncanakan jauh sebelumnya. Perencanaan ini penting untuk menghindari konflik dan memastikan bahwa tujuan finansial pasangan dapat tercapai. 3. Memberi pinjaman uang ke teman atau saudara. Kasus tidak dikembalikannya pinjaman kepada kerabat atau teman bukanlah hal yang jarang terjadi. Memiliki piutang yang tidak terbayar dapat berdampak buruk pada situasi keuangan. Terlebih lagi, jika jumlah piutang cukup besar, ini bisa berarti kehilangan sejumlah besar uang. Oleh karena itu, bijaklah dalam memberikan pinjaman uang dan tetap berkomunikasi terbuka mengenai pengembalian pinjaman. Terlebih lagi, jika jumlah piutang cukup besar, ini bisa berarti kehilangan sejumlah besar uang. Oleh karena itu, bijaklah dalam memberikan pinjaman uang dan tetap berkomunikasi terbuka mengenai pengembalian pinjaman. 4. Tak bisa tahan keinginan anggota keluarga. Anggota keluarga perlu memiliki pemahaman tentang manajemen keuangan yang baik. Tanpa pemahaman ini, mereka mungkin tidak akan mendukung usaha pasangan untuk mencapai kebebasan finansial di masa depan. Jika anggota keluarga cenderung boros, pasangan harus dapat mengendalikan pengeluaran yang tidak penting. 5. Berharap besar ke asuransi untuk dana pendidikan anak. Asuransi penting untuk melindungi keuangan keluarga dan memberikan perlindungan finansial. Namun, memanfaatkan asuransi untuk mengumpulkan dana pendidikan anak bisa menjadi kesalahan. Dana pendidikan dan asuransi memiliki peran yang berbeda. Sebagai orang tua, Anda tetap perlu mengalokasikan dana secara khusus untuk pendidikan anak. 6. Tak punya jaminan kesehatan. Biaya perawatan kesehatan dapat sangat mahal dan kejadian tak terduga dapat terjadi sewaktu-waktu. Tanpa perlindungan seperti BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan, keluarga mungkin harus mengeluarkan biaya besar untuk pengobatan. Ini dapat menguras tabungan keluarga dan bahkan memaksa mereka untuk berutang atau menjual aset demi biaya perawatan. 7. Trading dengan tabungan pendidikan anak. Uang pendidikan anak adalah kewajiban yang perlu dipersiapkan ketika pasangan memiliki anak. Trading, terlepas dari itu saham, mata uang asing, atau yang lain, memang mengandung risiko tinggi dan memerlukan uang dingin. Menggunakan dana pendidikan anak untuk trading dapat meningkatkan risiko keuangan keluarga jika mengalami kerugian. Sebaiknya, aktivitas trading dilakukan dengan dana yang tidak terkait dengan kebutuhan jangka pendek atau jangka panjang. Dengan menghindari 7 dosa finansial ini, pasangan suami istri dapat membangun keamanan finansial yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah untuk keluarga mereka.